Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktik Mekatronika yang beranggotakan 1 Baroatul Hafifah, 2 Muhammad Minanur Rahman, 3 Mawirilana, yang dimana akan menjelaskan proyek dari kelompok kami. Adapun proyek dari kelompok kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan proyek kami, yaitu hardware. Ini terlihat rangkaian dari hasil kerja proyek kelompok kami. Kita bisa lihat ini terdapat 3 box. 3 box ini mengangkut 3 material, mengeluarkan 3 material, di mana ada material biru, ada material hijau, sama material abu-abu. Ini terdapat push button, dan sebelah sini ada push. Di rangkaian dari proyek kelompok kami ada menggunakan 5 push, 5 push dan 2 matching center, terus menggunakan pick and place itu ada 4. Saya akan menjelaskan untuk laju dari hijau. Untuk yang hijau itu ada di tengah, di mana akan keluar material warna hijau. Ini akan berjalan lurus, dan di mana akan terdapat ini push untuk mendorong material warna hijau, dan akan di-pick dan akan keluar box terlebih dahulu, dan akan di-pick oleh pick and place untuk dimasukkan ke dalam box. Jika box terasa sudah penuh, box akan jalan dan conveyor akan jalan, di mana akan masuk ke dalam sini. Saya akan menjelaskan untuk warna biru. Untuk yang warna biru, itu ada di sebelah paling pojok sini. Ini akan keluar material warna biru, yang dimana akan keluar material warna biru dan akan di-push dan didorong untuk berbelok dan akan masuk ke dalam conveyor di sebelah di arah ke matching center. Dia ada juga push untuk mendorong juga untuk diambil dalam matching center. Setelah dimasukkan ke matching center dan akan diambil oleh robot, akan dikeluarkan di conveyor sebelah kanan. Di conveyor sebelah kanan ini terdapat 2 jalur juga. Di 2 jalur ini akan menggabungkan 2 material warna biru yang akan di-pick dan akan melaju lagi dan di-pick lagi untuk masuk ke dalam box, dan box akan masuk ke sebelah sini. Untuk yang warna abu-abu itu akan lurus, abu-abu akan keluar dan akan lurus, tidak ada yang push, dia akan lurus dan akan di-pick oleh pick and place dan masuk ke dalam box dan akan dimasukkan ke dalam sini. Terima kasih untuk penjelasan. Untuk selanjutnya penjelasan program. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari skematik yang telah dibuat di atas. Yang pertama yaitu program dari belt conveyor. Ini dapat tombol start dan reset untuk menjalankan conveyor tersebut.
dan untuk yang bawah digunakan untuk mematikan atau tombol stop pada conveyor tersebut. Untuk tandanya yaitu reset, dan untuk start tandanya set atau S. Untuk programnya seperti ini pada bed conveyor. Dapat saya bagi beberapa conveyor agar lebih mudah dipahami dan dimengerti bagi saya dan kelompok saya. Dan ya, untuk selanjutnya ini masih sama dengan program yang atas, yaitu bed conveyor. Dikarenakan pada program kami atau skematik kami terdapat banyak sekali conveyor atau bed conveyor ataupun roll conveyor. Selanjutnya yaitu ini adalah roll conveyor. Sama seperti bed conveyor, namun fungsinya berbeda. Kalau bed conveyor itu yang lurus, namun yang roll itu menggunakan roll bentuk roll pada conveyornya dengan menggunakan fungsi start dan set untuk menjalankannya, sementara stop dan reset untuk mematikan roll conveyor tersebut. Berikut adalah letter diagram dari roll conveyor tersebut. Baik, selanjutnya yaitu program untuk pusher. Di sini kelompok kami menggunakan pusher dengan counter, yang dimana ketika sensor 2 terdeteksi, sensor 2 yaitu sensor pertama pusher, yang dimana ketika terdeteksi maka stop akan menyala untuk menghalang benda tersebut. Kemudian pusher akan menyala atau maju, dan setelah itu akan mundur dan stop akan berhenti. Dan yang kedua, jika sensor 3 menyala atau sensor 3 menyala, maka stop akan menyala dan pusher akan menyala lagi, dan kemudian akan mundur dan stop akan kembali lagi. Untuk sistemnya yaitu ketika pertama kali barang masuk melewati sensor 1, maka pusher yang akan dilakukan yaitu pusher SM2 ini. Yang kedua, jika ada barang masuk kedua akan masuk ke sensor yang ketiga ini. Kemudian akan direset oleh sensor yang ketiga ini dan melakukan kembali atau mengulang kembali hal tersebut seterusnya, karena terdapat 2 counter saja. Untuk yang selanjutnya yaitu program pusher. Program pusher simpel sekali, yaitu sensor sortir lagi, dan SM4, kemudian pusher 2 dan pusher M3. Kemudian masuk ke dalam pick and place. Yang pertama yaitu jika sensor 5, di sini saya menggunakan digital input atau digital output, yang dimana SM5 itu outputnya yaitu untuk selanjutnya yaitu program pick and place. Jika sensor terdeteksi, maka timer akan berjalan selama 2 detik. Kemudian capit akan menyala dan akan mencapit barang agar barangnya tidak kemana-mana atau dalam posisinya. Kemudian set atau mesin akan turun selama 1 detik, kemudian akan menggenggam barang tersebut dengan fungsi grab. Setelah itu mesin akan kembali ke atas dan capit akan lepas. Setelah itu selama 1 detik tersebut, kemudian X atau mesin akan maju ke depan dan menunggu benda yang datang atau melewati sensor 6 tersebut. Jika benda sudah masuk atau melewati sensor 6 tersebut, maka timer akan berjalan selama 2 detik atau menunggu barang tersebut. Kemudian capit akan ke bawah atau menumpuk barang base dan lead tersebut. Kemudian selama 1 detik tersebut, set juga akan ke bawah. Mohon maaf, ini capit akan berfungsi atau menyapit terlebih dahulu.
baru selama 1 detik kemudian set atau mesin akan ke bawah. Kemudian diberi timer lagi selama 1 detik. Lalu grab akan lepas, set akan ke atas atau mesin ke atas, speed juga akan lepas juga dan kemudian mesin juga akan naik untuk memberikan jalan base dan lead tersebut ke conveyor lagi. Dan kemudian setelah naik, set juga akan kembali, sensor ke reset, maka kembali ke settingan semula. Untuk pemindahan barang atau program pemindahan barang ke keranjang, yaitu yang pertama pada conveyor atas atau conveyor bed conveyor, jika barang terdeteksi maka conveyor akan berhenti dan kemudian mesin akan maju ke depan dengan timer selama 1 detik, kemudian mesin akan ke bawah selama 1 detik dan mesin akan mengambil serta mengangkat dan mengembalikan X atau seperti semula. Untuk fungsi normally close tersebut akan berjalan jika sensor sudah tidak terdeteksi atau barang sudah diangkat. Kemudian untuk sensor ini, jika sensor terdeteksi, sensor ini berada pada roll conveyor bawah. Jika terdeteksi, maka roll conveyor akan mati. Kemudian mesin akan turun atau menurunkan barang selama timer selama 1 detik, maka genggaman akan dilepas dan conveyor akan maju lagi. Setelah itu, selama 1 detik itu, maka selanjutnya yaitu mesin akan mengangkat kembali. Untuk fungsi counternya yaitu seperti sini, yaitu terdapat normally close, yaitu grab. Untuk resetnya yaitu conveyor roll conveyor yang ada di bawah. Untuk counternya terdapat 3. Jika barang sudah terdapat 3 atau melakukan 3 perintah, maka roll conveyor akan berjalan lagi. Seperti ini, outputnya yaitu roll conveyor akan maju lagi. Selanjutnya, ini sama dengan yang sebelahnya, namun hanya berbeda tempat dan idenya. Programnya hampir sama dengan program yang ini. Untuk program ini sama dan hanya berbeda variabel saja atau perintah saja. Baik, terima kasih. Itu program dari kelompok kami. Mungkin bisa langsung saja untuk melanjutkan pada video. Berikut adalah proses yang pertama adalah ketika kita menekan tombol start, maka conveyor akan bekerja sehingga dapat mengirimkan blue raw material, green raw material, dan gray raw material. Untuk pada project kali ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah blue raw material. Apabila vision sensor membaca blue raw material, maka buzzer akan bekerja. Sedangkan green raw material dan gray raw material dia tidak akan bekerja. Untuk masuk ke tahap berikutnya bisa dilihat untuk menunggu hingga green raw material dan gray raw material menuju ke tahap berikutnya. Baik untuk tahap gray raw material, ketika ada vision sensor membaca green raw material, maka buzzer akan bekerja seperti pada video berikut. Saatnya memasuki pada exit place, dia akan mengambil barang green raw material dan memasukkan pada box. Saatnya apabila ada green raw material yang datang lagi, maka vision sensor akan membaca dan buzzer akan bekerja sesuai dengan pengiriman data pada vision sensor.
maka ExisPlace akan bekerja mengambil green raw material tersebut menuju ke box. Selanjutnya pada blue raw material, apabila tiba pada titik tersebut, maka booster akan memasuki pada mesin CNC dan diproses dalam mesin tersebut. Selanjutnya pada green raw material, dia langsung menuju ke ExisPlace dan masuk ke box yang diinginkan. Lalu apabila pada blue raw material tiba sedangkan mesin CNC masih bekerja, maka dia akan masuk ke mesin CNC yang kedua, yaitu pada booster kedua akan bekerja sehingga memasuki mesin CNC yang kedua. Selanjutnya dapat dilihat pada gray raw material, maka dia akan berganti apabila material sudah penuh. Selanjutnya pada green raw material dapat dilihat pada proses tersebut. Dia akan mengambil. Lalu pada blue raw material. Blue raw material akan mengambil pada ExisPlace sehingga menggeser ke bagian berikutnya yang sudah melakukan proses CNC sehingga menjadi material yang baru. Apabila material yang baru sudah datang, maka rack positioner akan bekerja dan ExisPlace akan mengambil barang tersebut. Mohon maaf, maksud saya menurunkan barang tersebut lalu masuk ke tahap berikutnya, yaitu ExisPlace, yang mana ExisPlace tersebut akan mengambil blue raw material tersebut menuju ke box yang sudah tersedia. Baik, material baru tiba, maka dia akan mengambil barang lagi pada ExisPlace menuju ke box yang sudah tersedia. Selanjutnya ada material baru lagi setelah masuk pada mesin CNC. ExisPlace akan bekerja dan rack positioner bekerja untuk merapikan material tersebut sehingga menuju ke material berikutnya. Lalu material berikutnya tiba, maka rack positioner akan merapikan material tersebut sehingga dapat ditaruh material yang pertama tadi menuju ke material kedua untuk digabungkan. Lalu selanjutnya material penggabungan masuk ke ExisPlace yang kedua untuk dimasukkan ke box. Lalu apabila material sudah penuh atau berisi 3, maka box akan menuju ke berikutnya sehingga box baru akan tiba. Lalu apabila box semua sudah terisi penuh, maka dia akan menuju ke luar ruangan yang dapat dioleh para pekerja ataupun dimasukkan ke truk menuju ke gerbang luar. Selanjutnya pada gray raw material, prosesnya juga sama menuju ke akhir sehingga box akan keluar. Green raw material juga sama menuju ke luar. Berikut proses mesin CNC yang dapat kita lihat.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.